Jadi tidak mementingkan ego masing-masing ataupun tidak terdiri atas anggota-anggota yang komposisi dari tim. Ada pemberian imbalan. Yang pertama ada stage perlukan yang dan acara ini dan hingga mungkin lebih banyak diserahkan kepada para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen 2N ingin membahas materi mengenai memahami kerja tim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cepiana Sopani dengan NPM 1190200502. Nama saya Gus Hendar, NPM 11902053. Nama saya Ania Gali Rahayu, NPM 1190200515. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Matika, NPM 1190200513. Nama Irfan Saifuddin Ansori, NPM 1190200509. Oke, materi pertama akan dibahas oleh saya, yaitu tentang pengertian kerja tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dengan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Nah, di sini definisi tim sendiri memiliki 3 komponen, yaitu komponen pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih dalam kerja tim. Komponen yang kedua, orang-orang di dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Maksudnya interaksi reguler di sini adalah interaksi secara bebas gitu, interaksi secara bebas menyampaikan sesuatu kepada tim kerja itu sendiri. Yang terakhir adalah orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Jadi tidak boleh dalam suatu tim itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam suatu tim harus memiliki tujuan kinerja yang sama agar terciptanya suatu kinerja yang sangat baik. Yang kedua adalah pengertian tim kerja, yaitu adalah suatu kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu. Ada beberapa definisi kerja tim menurut para ahli juga. Yang pertama, menurut Allen, tim kerja adalah orang-orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam kerja tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individualnya, mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekspensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Yang kedua, menurut Draft, yaitu sebuah tim adalah sebuah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi pekerjaan mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik. Yang ketiga, ada menurut Ken Zabet dan Smith, adalah sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen untuk maksud bersama. Itu menurut Cabot dan Smith. Yang terakhir adalah menurut Hans Sacker. Tim adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengenai perbedaan antara kelompok kerja dan tim. Gambar di samping menunjukkan kinerja antara kelompok dengan tim sama sekali berbeda, bukan cenderung bertolak belakang. Para pemimpin atau manajer dalam sebuah organisasi sudah merasa puas jika berhasil membangun sebuah kinerja kelompok. Hal ini terlihat seperti gambar yang ada di samping saya. Nah, hal seperti ini, apa yang dicapai dengan tujuan itu, yaitu dapat dihasilkan dalam keadaan yang tertentu. Berbeda jika mereka bisa membentuk sebuah kinerja tim dalam organisasi yang dipimpinnya. Maka persoalan apapun yang dihadapi oleh organisasi, maka itu akan lebih mudah diatasi. Selain itu, dengan kinerja tim yang produktivitasnya tinggi, itu akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan.
dan waktu yang digunakan juga lebih efektif, dan biaya pun bisa ditekan pengeluarannya. Contohnya yaitu kalau ada kelompok istilahnya memiliki arti luas. Ini merujuk pada sejumlah orang yang terhubung oleh beberapa aktivitas, minat, atau kualitas bersama. Grup dapat merujuk ke sejumlah orang atau hal-hal bersama di tempat yang sama. Grup adalah suatu hal bersama di tempat yang sama. Itu maksudnya apa? Yaitu dapat disatukan untuk tujuan tertentu agar mereka dapat bersifat informal seperti sekelompok teman, tetangga, kolega, dan lain-lain gitu. Terus meskipun suatu individu misalkan dalam suatu kelompok ini memiliki karakteristik yang sama, mereka mungkin tidak memiliki tujuan atas tugas yang sama. Sebagai contoh, misalkan sekelompok siswa di kelas memiliki fitur umum, mereka semua ditantang untuk belajar, tetapi siswa ini belum tentu kinerja mereka bertujuan untuk menghasilkan tujuan bersama meskipun mereka belajar dalam situasi ini ya. Demikian pula istilah kelompok juga yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang berasal dari etnis atau agama. Meskipun orang-orang dalam kelompok ini memiliki karakteristik yang sama, tidak ada sebab ataupun tujuan yang spesifik, yaitu terhadap faktor utama yang membedakan suatu kelompok tersebut dengan kelompok lainnya. Selain itu, ada satu anggota yang bertanggung jawab karena peran tanggung jawab tidak diberikan kepada masing-masing anggota. Jadi, dalam suatu tim ini, maksudnya dikatakan tadi tanggung jawab tidak diberikan kepada masing-masing anggota itu karena tim itu kerjanya sama, jadi satu, untuk menghasilkan tujuan tertentu dan untuk menghasilkan tujuan tertentu untuk sebuah perencanaan gitu. Nah, terus selanjutnya, tim mengacu pada sejumlah orang yang terkait bersama dalam pekerjaan atau kegiatan. Jadi maksudnya dari kalimat ini adalah yaitu sebuah tim akan mengacu ke sejumlah orang itu. Jadi misalkan kita membentuk tim, kita akan membahas suatu masalah atau suatu pekerjaan, itu akan mengacu pada tim itu sendiri gitu. Nah, nantinya akan menghasilkan suatu tujuan yang mereka rencanakan, yang mereka sebuah tim rencanakan dari awal gitu. Terus mereka juga harus mengkoordinasikan tugas dan keinginan mereka untuk mencapai tujuan bersama ini. Peran tugas ini didefinisikan tertentu oleh anggota masing-masing, saling tergantung karena setiap anggota bertanggung jawab kan atas tugas yang diberikan masing-masing. Meskipun hasilnya satu, tapi mereka bertanggung jawab atas kinerja mereka masing-masing gitu. Yang terakhir yang akan saya bahas itu suatu tim biasanya memiliki kesadaran yang baik tentang karakteristik masing-masing. Jadi tidak mementingkan ego masing-masing ataupun tidak memiliki kayak misalkan untuk pendapat sendiri atau gimana. Jadi suatu tim itu kerja mereka memiliki tugas masing-masing, tapi mereka memiliki tujuan dan akan menghasilkan suatu hasil itu sama-sama, bukan atas sifat yang individualistis. Dan juga untuk meminimalkan kelemahan dalam tim, itu tujuannya gitu. Jadi kerja sama itu dibentuk untuk meminimalkan kelemahan dalam tim gitu. Beberapa contoh ada juga tim yang termasuk ke dalam contoh tim, yaitu tim penelitian dengan pengembangan. Itu bisa juga misalkan contohnya kru restoran cepat saji, terus contohnya tim pengembangan produk, tim sepak bola, dan tim-tim lainnya yang bisa dijadikan kita contoh untuk dikategorikan sebagai grup, tetapi tidak setiap grup adalah tim gitu. Nah, itu yang saya bahas tentang mengenai pengertian dan kinerja sebuah tim atau kelompok. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang tipe tim. Tim dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama, tim pemecah masalah. Tim ini terdiri 5-12 karyawan yang dibagi waktu dari setiap departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja.
Dalam tim pemecah masalah, anggota berbagi gagasan, menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Tetapi, jarang tim-tim diberi wewenang untuk melaksanakan wawancara sepihak setiap tindakan mereka yang disarankan. Yang kedua adalah tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok karyawan biasanya 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyedia mereka. Tim ini mencakup kerja tentang rencana dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas lingkungan kerja, membuat keputusan operasi dan mengambil tindakan atas permasalahan tim ini. Bahkan memilih anggota sendiri, menyuruh anggota untuk saling menilai kinerja. Yang ketiga ada fungsi silang. Fungsi silang adalah tenaga kerja yang tingkat hierarki yang sama, tetapi tempat pekerjaan yang berbeda. Tim fungsional saling merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari mereka dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Yang keempat ada tim virtual. Adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik, secara bersama, membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung secara seperti lokasi jaringan kerja, video konferensi, dan email. Tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang tersebar secara geografis dan organisasi yang terikat terutama oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tim virtual sering meliput secara kerja lepas anggota organisasi rekanan, pelanggan masuk, konsultan atau pihak-pihak luar lainnya. Salah satu keuntungan utama tim virtual adalah kemampuan untuk cepat mengumpulkan kelompok yang paling tepat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategis tertentu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sistem multi-tim. Sistem multi-tim yaitu suatu pengumpulan data atau lebih tim yang saling tergantung, yang terbagi tujuan dari atasan. Tim ini terdiri atas banyak tim. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yaitu menciptakan tim-tim yang efektif. Dalam menciptakan tim yang efektif, para individu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, seperti memecahkan permasalahan dengan sempurna. Komponen utama tim yang efektif yaitu yang pertama, sumber daya dan pengaruh kontekstual yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Yang ketiga, variabel proses adalah peristiwa tim yang mempengaruhi efektivitas. Baik, yang pertama, mengenai kontekstual. Apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak? Yang pertama yaitu sumber daya yang memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dan mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan atau pemberian semangat, dan bantuan administrasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan dan struktur. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan.
serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Yang ketiga yaitu iklim kepercayaan. Anggota tim yang efektif saling mempercayai satu sama lain. Mereka memperlihatkan kepercayaan kepada para pemimpin mereka. Kepercayaan merupakan fondasi bagi kepemimpinan. Akan tetapi, kepercayaan asimetris dan tidak seimbang antara para anggota tim dapat mengurangi keuntungan kinerja atas kepercayaan yang tinggi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Evaluasi kinerja individual, upah per jam yang tetap, intensif individual, dan semacamnya tidaklah konsisten dengan pengembangan tim kinerja yang tinggi. Jadi, di samping mengevaluasi dan memberikan imbalan karyawan untuk sumbangan individual mereka, manajemen hendaknya mempertimbangkan penilaian berdasarkan kelompok, berbagi laba, berbagi hasil, insentif kelompok kecil, dan memodifikasi sistem lain yang dapat memperkuat upaya dan komitmen tim. Yang kedua yaitu komposisi tim. Komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan tim. Yang pertama yaitu kemampuan dari para anggota. Kinerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Dalam tim dibutuhkan orang yang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving, teknis, dan interpersonal skill. Maksudnya adalah ketika para pemimpin tim yang cerdas dapat membantu para anggota tim yang kurang cerdas ketika mereka berjuang dengan suatu tugas. Yang kedua yaitu kepribadian para anggota. Para anggota tim yang terbuka dapat berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain dan lebih banyak menyampaikan gagasan, membentuk tim-tim terdiri dari orang-orang berpikiran terbuka yang lebih kreatif serta inovatif. Selanjutnya yang ketiga adalah alokasi aturan. Dalam alokasi aturan ini, tim harus memiliki 9 peran. Yang pertama yaitu pencipta atau kreator, yang kedua penyelenggara atau promotor, yang ketiga penilai atau aksesor, yang keempat penyusun atau organizer, yang kelima penghasil atau produser, yang keenam pengendali atau controller, yang ketujuh pengelola atau maintainer, yang kedelapan penasihat atau advisor, dan yang terakhir penghubung atau linker. Yang keempat, keragaman para anggota. Para anggota dari suatu unit kerja, mereka datang dari berbagai atribut demografi umum, misalnya perbedaan umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi organisasi. Yang kelima yaitu besaran tim. Tim-tim yang jumlah anggotanya terlalu besar, kekompakan dan akuntabilitas mutu akan menurun, meningkatkan kemalasan sosial dan berkurangnya komunikasi. Jadi sebagian besar para ahli menyetujui mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kekompakan. Yang keenam yaitu pilihan anggota. Memilih para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individual yang sejalan dengan kemampuan dan kepribadian serta keterampilannya. Yang terakhir yaitu proses tim. Di dalam proses tim ini ada 6 yang menjadi penilaian apakah tim tersebut dapat dikategorikan sebagai tim yang efektif atau tidak. Yang pertama, rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mempunyai tujuan bersama yang sangat berarti dan memberikan pengarahan, momentum, dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi. Yang kedua, tujuan yang spesifik. Tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama mereka menjadi tujuan kinerja yang realistis, dapat diukur dan spesifik.
Tujuan membimbing individu kepada kinerja yang lebih tinggi, juga memberi energi kepada tim. Tujuan-tujuan spesifik ini mempermudah komunikasi yang jelas, juga membantu memelihara fokus mereka pada perolehan hasil. Yang ketiga, keberhasilan tim. Tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka mengenai keberhasilan pada masa yang akan datang. Akan memotivasi agar mereka bekerja lebih keras. Tim yang berbagi pengetahuan akan memperkuat keberhasilan mereka dibanding dengan individual karena para anggota dapat lebih secara efektif mengumpulkan pendapat dan nasihat dari rekan atau suatu tim. Yang keempat, mental model. Pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenai bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh suatu tim. Yang kelima yaitu level konflik. Konflik dalam tim tidak selalu merupakan hal yang buruk. Konflik tugas dalam tim wajar terjadi karena mendorong perbaikan dan pilihan secara kritis masalah dan dapat diambil suatu pilihan keputusan tim yang lebih baik. Oleh karena itu, keefektifan tim dikarakteristikan dengan suatu konflik yang pantas. Yang keenam yaitu kemalasan sosial. Para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial. Mereka dapat menyibukkan diri dalam kemalasan sosial dan meluncur bersama upaya kelompok karena kontribusi individual mereka tidak dapat dikenali atau dihargai. Tim yang sukses membuat anggota-anggota secara individual maupun gabungan bertanggung jawab untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Di sini saya akan membahas materi mengubah individu menjadi tim. Bagaimana cara mengubah individu menjadi tim? Ada 3 cara. Yang pertama ada seleksi, kedua ada pelatihan, dan ketiga ada pemberian imbalan. Yang pertama ada seleksi. Dalam merekrut, pastikan kandidat memiliki keterampilan. Untuk menjadi pemain yang efektif, individual harus memiliki kemampuan. Jadi, kemampuan di sini itu dapat berupa kemampuan secara teknis dan kemampuan dalam memenuhi peran dalam tim. Kedua, ada pelatihan. Bagi para karyawan dilatih terutama menyangkut hal yang berkaitan dengan tim kerja, yaitu bagaimana caranya memecahkan masalah, berkomunikasi, berunding, manajemen dan pemecahan masalah, dan manajemen komplain. Ketiga, ada penghargaan atau pemberian imbalan. Sistem ini itu dapat berupa ganjaran dan pemberian gaji atau promosi. Di sini juga diperlukan untuk meningkatkan sifat kooperatif, di mana dapat bekerja sama. Di sini ditekankan bahwa sebuah tim atau organisasi dapat bekerja sama dengan baik, yaitu secara kooperatif bukan secara kompetitif. Pemberian ini juga bertujuan agar karyawan itu dapat meningkatkan kinerja mereka dan dapat berkontribusi secara efektivitas secara baik pada organisasi atau tim kerja tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kerja tim memerlukan lebih banyak waktu dan sering sekali lebih banyak sumber daya dari individu komunitas. Pengelolaan konflik dengan demikian, manfaat dari menggunakan tim harus melibatkan biaya, dan hal itu tidak selalu khususnya. Sebelum Anda terburu-buru untuk mengimplementasikan tim, berhati-hatilah. Jadi kamu harus berhati-hati dalam menilai apakah pekerjaan tersebut baik atau tidak, bermanfaat dari usaha secara konflik atau tidak. Bagaimana Anda dapat mengetahui apakah pekerja dari kelompok Anda akan lebih baik? Anda dapat menerapkan 3 tes. Pertama, Anda dapat mengerjakan apakah itu baik atau tidak, dan dilakukan dari 1 orang. Indikator yang baik adalah kompleksasi kerja dan kebutuhan untuk pedagang yang berbeda. Tugas sederhana, misalkan tugas dan tidak memerlukan input beragam, sehingga mungkin lebih baik diserahkan pada perorangan. Berapa tujuan bagi orang-orang yang dalam kelompok lebih baik dapat tujuan itu secara menyeluruh.
kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan makalah tentang memahami tim kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Yang ketiga dan yang terakhir, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih bekerja dalam tim, mensyaratkan para karyawan untuk kerja dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan lebih besar berbagi tim.